Nggak tahu saya. Apa Mbak Aisyah? Harusnya Mbak Aisyah. Kebetulan kami dari PJ juga belum dikasih sama Bu Harmilah Ibu RPS-nya. Oh ya, ya wes ini tak isi suka-suka aku ya. Tapi ini eh, fraktur, kemudian ya nanti kalau masih ada waktu kita isi dengan amputasi. Terus satu lagi itu osteoartritis gitu, yang sering terjadi aja ya. Nanti kita diskusi aja, silahkan nanti kalau misalnya ada yang mau diklarifikasi ya, ada yang mau ditanyakan, boleh langsung dipotong, nggak usah nunggu di akhir aja ya. Jadi ini kasus-kasus yang sering kita jumpai di lapangan ya, atau dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang paling sering adalah fraktur ya, atau patah tulang ya. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, ini fraktur adalah disruption of or break in the continuity of the structure of bone ya. Jadi adanya gangguan ya, atau patah ya pada kontinuitas dari struktur tulang ya. Jadi adanya gangguan kontinuitas. Ini tidak harus patah menjadi dua bagian atau lebih ya. Tetapi mungkin kalau kita lihat nanti ada foto ronsen, kemudian ada garis patahannya ya, putih gitu. Jadi tidak sampai break, tidak sampai patah menjadi dua bagian. Itu diagnosa dari dokter sudah fraktur gitu ya. Jadi nanti kalau kita ketemu dengan apa anak-anak ya, anak-anak itu tulangnya kan masih muda ya, jadi masih lentur tulangnya. Sehingga kalau ada benturan itu dia tidak gampang patah ya, tetapi dia hanya mungkin retak saja. Jadi seperti ranting atau dahan pohon itu kalau kita patahkan itu kan dia nggak kepatah jeklek gitu ya, tetapi mungkin hanya retak saja ya. Nah, sebenarnya kalau pada orang dewasa ya kita kalau normal ini eh, tulang ini mempunyai apa kekuatan yang cukup ya kalau ada benturan ya. Ini sebenarnya dia mempunyai kekuatan yang cukup ya. Tetapi kalau traumanya itu melebihi dari kemampuan untuk absorpsi eh, tulangnya ya, ini menjadi bisa patah gitu ya. Nah, biasanya patah atau fraktur ini terjadi oleh karena trauma ya. Jadi yang paling sering ini memang oleh karena trauma ya, atau bisa juga oleh karena patologik ya, suatu penyakit. Jadi trauma misalnya tabrakan ya, kecelakaan kendaraan bermotor ini paling sering kita jumpai ya di jalan raya itu setiap hari pasti ada ya. Kemudian mungkin jatuh dari ketinggian ya, jatuh dari ketinggian ini juga sering ya di lingkungan kita sehari-hari ya. Mungkin benerin atap ya, benerin gendeng ya ini kemudian bisa jatuh ya. Kemudian manjat pohon ya, manjat pohon ini juga sering. Kemudian bencana alam ya, bencana alam dulu waktu di Jogja ada gempa Jogja, itu banyak sekali ya kasus-kasus eh, kasus fraktur ya atau patah tulang ya. Kemudian ini patologis, patologis ini oleh karena penyakit, jadi bisa oleh karena osteoporosis ya. Jadi kalau sudah usia lanjut terutama ya ini tulangnya itu menjadi mudah patah ya oleh karena kropos gitu ya, osteoporosis. Jadi mungkin banyak pembongkaran kalsium ya yang dideposit di tulang-tulang ya sehingga tulangnya ini menjadi gampang sekali patah ya. Jadi di Jogja misalnya ini kan banyak sekali usia lanjut ya. Ini patahnya tidak harus eh, dengan energi yang besar ya. Jadi tidak harus kecelakaan atau jatuh dari ketinggian ya. Tetapi biasanya dengan energi yang sedikit itu sudah bisa patah ya. Jatuh dari ketinggian berdiri. Nah,
Jadi jatuh dari ketinggian berdiri itu bisa mengakibatkan patah ya. Kemudian ada misalnya proses keganasan ya, proses keganasan di tulang itu juga menjadi mudah patah ya. Kemudian patah tulang sifatnya bisa stabil atau unstable. Jadi kalau hanya retak ya, ini mungkin posisi tulangnya masih pada posisinya ya, tidak ada pergeseran posisi tulang ya atau fragmen yang patah ya, karena ini masih berada dalam satu garis lurus ya. Mungkin kalau di foto ronsen hanya retak saja ya. Tetapi ada yang unstable ya. Biasanya yang tidak stabil ini adalah yang patah menjadi dua bagian atau lebih ya. Jadi masing-masing patahannya ini bisa bergerak sendiri-sendiri ya. Jadi tidak stabil. Dan ini harus hati-hati ya. Nanti kalau kita ketemu dengan patah tulang, memberikan pertolongan pertama. Nah, ini cara mengangkatnya harus hati-hati ya. Karena bagian distal ataupun bagian proksimal ini bisa bergerak sendiri-sendiri gitu ya. Jadi nanti kalau kita salah memberikan pertolongan bisa melukai jaringan lunak ya yang ada di sekitarnya. Kemudian sifatnya bisa open atau close ya, bisa fraktur terbuka atau fraktur tertutup. Fraktur terbuka ini kalau tulangnya ini kelihatan dari luar ya, jadi berhubungan dengan dunia luar yang tidak steril. Nah, ini open fraktur ya. Kalau close nanti ada close fraktur atau simple fraktur, ini berarti fraktur tertutup ya. Jadi tulangnya tidak kelihatan dari luar ya. Kulitnya mungkin masih utuh ya, tidak ada luka ya. Tetapi eh, tulang di dalam patah ya atau terjadi juga kerusakan jaringan lunak di dalam. Kemudian ini ya komplit atau incomplete ya. Jadi komplit itu berarti patah menjadi dua bagian atau lebih. Kalau incomplete ya ini hanya retak ya. Jadi incomplete ini biasa sering terjadi pada pasien dengan anak-anak ya, pasien dengan anak-anak ya. Ini namanya green stick fracture ya, GREENSTICK ya, green stick fracture, fracture incomplete. Ini yang sering terjadi pada anak-anak. Nah, ini contoh foto ronsen ya dari pasien dengan fraktur ya. Ini eh, fraktur pada femur ya. Jadi dia bisa patah, benar-benar patah ya komplit patahnya menjadi dua bagian atau bisa lebih. Nah, kalau seperti ini, nah ini biasanya sangat nyeri ya karena kan ini menusuk atau melukai jaringan lunak ya yang ada di sekitar area yang fraktur ya. Jadi kalau kita nanti mengangkat, ya ini kalau kita salah memberikan pertolongan, mengangkatnya salah, nah ini malah nanti bisa melukai area sekitarnya ya, menimbulkan rasa nyeri ya, mengakibatkan perdarahan yang banyak tentunya ya di area fraktur. Nah, ini beberapa contoh. Ini kalau ini frakturnya itu dia masuk ke rumah sakit ya dengan diagnosa malunion. Jadi sebenarnya gini ya, malunion fraktur femur. Eh, Patah tulang ya itu tidak diapa-apakan ya. Tidak diapa-apakan, itu dia akan nyambung dengan sendirinya gitu. Makanya kalau ada pasien patah tulang kemudian dibawa ke sangkal putung ya, dia hanya dibebat aja itu ya. Itu ya sudah didiamkan saja nanti itu akan nyambung gitu ya. Tetapi ya kenapa ada yang menjadi bagus ya, kenapa ada yang gagal ya itu karena tergantung jenis patahannya tadi ya. Kalau patahannya masih stabil ya, masih pada posisi yang seharusnya ya, masih pada posisi anatomis ya atau dia hanya retak ya. Ini kemudian di bide ya atau di gip ya. Ini dia bisa nyambung pada posisi yang bagus ya. Tapi kalau patahannya seperti ini ya, ini kan patah menjadi tiga bagian ya. Ini di kaki. Nah, waktu itu anak ini masih SMA ya, anaknya masih SMA, kemudian kecelakaan, kemudian patah tulang. Nah, dibawa ke eh,
ke anu ya ke sangkal putung gitu. Nah itu terus langsung di bide ya dibebat. Nah kan tidak di ronsen ya. Jadi patahannya itu seperti apa? Nah akhirnya ya dia akan sembuh ya, akan sembuh tetapi kakinya menjadi pendek sebelah ya karena ini kan tumpang tindihnya fraktur itu kan sangat panjang ya berapa senti sendiri nih yang mengalami tumpang tindih sehingga dia pada saat sembuh kakinya panjang sebelah ya jadi panjang pendek gitu kakinya dan otomatis tidak bisa jalan ya pasiennya ini. Nah karena panjang sebelah kakinya nah baru dia dibawa ke rumah sakit. Nah pada saat di rumah sakit, kemudian dilakukan refraktur, jadi dipatahkan lagi. Kemudian ini otot-ototnya karena sudah kuat ya, sudah kenceng ya, sudah lama, sehingga ini harus dilakukan traksi dulu. Jadi ditarik dulu ototnya biar nanti bisa memanjang kalau tulangnya disambungkan gitu. Jadi pasien ini akhirnya dibawa ke rumah sakit ya, dilakukan refraktur dan nanti akan dipasang ORIF gitu. Ini contoh-contoh gambarnya. Jadi memang kalau ada patah tulang ya, atau kita curigai patah tulang ya, paling gampang ya sebaiknya di foto ronsen dulu ya. Kita tahu kondisi tulangnya seperti apa. Nah ini juga ada contoh ya, ini kan juga ada yang remuk ya, ada yang mungkin nanti bisa remuk ya. Kalau ini yang satunya ini imam ini anu ya, ini di tibia fibula ya. Jadi di kruris. Dia sebenarnya ini eh, tibianya dia tidak patah ya. Dia yang patah hanya fibula. Ya sebenarnya pasien ini kalau patah dengan fibula itu gampang ya. Tidak harus dioperasi. Di ORIF itu nanti dengan pergerakan tibia ya, dia akan kembali ke tempat semula dan bisa nyambung dengan sendirinya ya. Tapi pada pasien imam ini karena dia ternyata ada penyakit lain ya. Jadi ada ITP ya, ITP, idiopathic trombositopeni purpura ya. Dan itu tahunya juga pada saat di rumah sakit ya, pada saat kecelakaan itu kok langsung kakinya tuh bengkak gede sekali ya, cepat sekali. Nah, ternyata setelah dicek, diambil darahnya itu dia kadar trombositnya sangat rendah ya, sehingga kalau kadar trombositnya sangat rendah kan gampang perdarahan ya. Nah, makanya pasien imam ini dia itu menjadi lama sembuhnya ya karena ada ITP-nya itu dan ini terjadi anu apa namanya kompartemen sindrom ya kompartemen sindrom karena perdarahan yang banyak di dalam ruangan yang tertutup ya sehingga mengalami kompartemen sindrom. Jadi pasien ini lama sekali dirawat karena kompartemen sindrom. Ya, kemudian untuk etiologi dan faktor resikonya ya. Jadi ada banyak tadi penyebabnya. Yang pertama adalah karena trauma tadi ya kecelakaan dan lain sebagainya ya. Kemudian juga bisa karena stres atau fatigue ya. Fatigue ini lelah ya. Jadi tulangnya itu kelelahan ya. Karena stres tekanan yang terus-menerus ya. Jadi biasanya ini pada olahragawan ya. Jadi mungkin ini pada apa patah pada telapak kaki misalnya gitu ya ini stres atau fatigue. Kemudian oleh karena penyakit tadi sudah ya contohnya osteoporosis ya atau Ibu Umi, nah, Ibu, ya mohon maaf izin menyela Ibu. Sepertinya slide-nya belum pindah, Ibu masih ada di slide pertama. oh gitu. Iya, Ibu. Oh, saya coba saya stop start ya, saya stop share dulu. Ini ya slide pertama tadi ya ini slide keduanya kelihatan. Sudah terlihat, Ibu. Sudah, Bu. Oke ya, ini saya ambil dari foto ronsen ya. Jadi foto ronsen
saya foto ya. Jadi kira-kira ini fraktur yang komplit itu gambarannya seperti ini ya. Jadi kita harus hati-hati nanti kalau memberikan pertolongan pada fraktur yang belum difiksasi ya. Jadi ini jangan sampai nanti bagian bawah atau bagian atas ya, bagian proksimal ini gerak sendiri-sendiri nanti bisa melukai ya jaringan lunak di sekitarnya ya. Nah, ini tadi ya yang saya bilang malunion ya. Jadi dia nyambung, terjadi union, sembuh frakturnya, tetapi mal ya pada posisi yang salah. Itu namanya diagnosanya malunion fraktur femur misalnya gitu ya. Ini ya biasanya sisa-sisa sangkal putung gitu. Karena fraktur sebenarnya tidak diapa-apakan. Kalau diistirahatkan itu dia akan nyambung sendiri ya. Tetapi kalau kita tidak bawa ke apa ke fasiankes ya atau kita tidak foto ronsen, kita tidak tahu ya kondisi tulangnya di dalam itu seperti apa, apakah masih pada posisi anatomis ya ataukah terjadi tumpang tindih. Nah, kalau terjadi tumpang tindih ini tentunya nanti kalau dibiarkan ya sembuhnya nanti akan menjadi lebih pendek gitu ekstremitasnya ya. Ini tadi gambarnya. Nah, kemudian ini juga contoh ini ada yang hilang ya gambarnya. Nah, ini tadi yang saya bilang fraktur fibula ya sebenarnya tidak perlu ada tindakan khusus ya, tetapi karena ini menderita ITP ya, ITP, idiopathic thrombocytopenia purpura, maka pasien ini Imam ini lama sekali ya, dirawatnya sampai 2 bulan lebih ini dia, karena terjadi kompartemen sindrom ya, karena dia begitu kena benturan terjadi perdarahan yang banyak gitu karena trombositopeni tadi, trombositnya rendah ya. Ya, ini beberapa faktor resiko dan etiologinya ya. Trauma, kemudian stres atau fatigue ya, penyakit metabolik, osteoporosis, osteopenia. Jadi kalau kurang sel-sel tulang, kemudian osteogenesis imperfecta. Jadi ada orang-orang dengan kelainan ini ya tulang. Osteogenesis imperfecta itu apa? Sendi-sendinya itu jadi banyak gitu. Harusnya kan sendi itu di mana ya di pergelangan tangan ya kemudian setelah itu kan sendi siku nah mungkin dia antara pergelangan tangan sama siku ada persendian lagi ini namanya osteogenesis imperfecta ini juga gampang terjadi fraktur ya kemudian neoplasma tadi ya, saya bilang ada keganasan ya ada kanker di tulang ya atau metastasis dari mana itu bisa terjadi patah tulang ya. Kemudian postmenopausal, ya ini menopause ini biasanya juga gampang terjadi patah ya karena osteoporosis. Malnutrisi ya jelas ya, malnutrisi ini pada orang-orang yang kurang nutrisi tentunya eh, tulangnya tidak sekokoh orang kalau nutrisinya terpenuhi ya. Nah, tanda dan gejalanya ini yang pertama pudem dan swelling ya atau bengkak ya. Jadi biasanya kalau ada benturan ya ini ada kerusakan jaringan ya atau atau mengenai pembuluh darah di sekitarnya ya sehingga ini terjadi penumpukan cairan atau penumpukan darah di sekitar area yang fraktur. Nah, kemudian kalau terjadi perdarahan yang banyak ya, idem yang tidak bisa dikendalikan dalam dalam ruangan tertutup ini dapat mengganggu sirkulasi dan merusak saraf ya atau berisiko terjadi sindrom kompartemen ya. Jadi di sekitar tulang kita ya ini ada ruangan-ruangan atau kompartemen-kompartemen ya yang berisi otot ya, berisi otot, berisi pembuluh darah, berisi saraf. Nah, kalau terjadi benturan ya biasanya akan terjadi rusaknya pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah itu akan rusak, kemudian terjadi perdarahan, padahal di situ ada lapisan ya, lapisan yang sangat kuat ya, yang warnanya putih itu sangat kuat. Jadi dia tidak bisa ditembus oleh cairan ya atau ditembus oleh darah. Sehingga kalau ada perdarahan dia akan terkumpul di ruangan yang tertutup.
Nah, karena banyak perdarahannya, maka bisa mengakibatkan tekanan yang tinggi di dalam kompartemen. Nah, kalau tekanannya tinggi, ini bisa menekan pembuluh darah maupun saraf yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau misalnya patah tulangnya itu di paha ya, di femur atau mungkin di kruris ya, di tibia fibula. Nah, ini bagian distal ya, jari-jari kaki ya atau telapak kaki ini bisa tidak memperoleh aliran darah. Nah, jadi kalau tidak mendapatkan aliran darah, nanti kan lama-lama ini menjadi iskemik ya. Setelah iskemik dibiarkan lama-lama ya menjadi nekrotik ya, jadi nekrosis. Nanti bisa mengakibatkan amputasi ya. Nah, kemudian yang kedua, tanda dan gejalanya ini adalah nyeri dan tenderness ya. Tenderness itu tegang gitu ya, tegang, bengkak, tegang ya. Terjadi spasme otot ya. Jadi nyeri itu terjadi oleh karena spasme otot ya akibat refleks involuntary dari otot, trauma jaringan ya. Ini meningkatkan tekanan pada saraf sensoris ya sehingga ini apa ya juga terjadi pergerakan dari fragmen-fragmen fraktur itu juga mengakibatkan nyeri. Ya, jadi adanya trauma, kemudian eh, adanya tekanan pada saraf sensori pas ya, ada eh, trauma ya patah tulang itu biasanya langsung spasme ya spasmos atau tegang gitu kelihatan tegang. Nah itu sebenarnya upaya tubuh untuk upaya protektif dari tubuh untuk membatasi pergerakan dari fragmen yang fraktur ya. Jadi dengan dia tegang, dengan dia spasme maka fragmen-fragmen patahan itu ya fragmen-fragmen fraktur itu diharapkan tidak bergerak ya. Sehingga ini sebenarnya juga mengurangi nyeri. Nah, nyeri dan tenderness ini memungkinkan fraktur terbide ya dengan berkurangnya pergerakan area yang fraktur. Nah, ini tadi ya. Jadi ini adalah upaya protektif ya yang dilakukan oleh tubuh ya secara mandiri. Nah, spasme otot ini merupakan respon protektif ya, tadi ya. Jadi protektifnya itu dengan spasme. Muscle spasm may displace non-displace fracture or prevent it from reducing spontaneously ya. Jadi ini ano ya, mencegah apa dia eh, kalau nanti frakturnya itu displace ya itu kan bisa bergerak sendiri-sendiri gitu. Nah, ini mengurangi untuk pergerakan spontan ya dari fragmen-fragmen yang fraktur. Karena kalau dia frakturnya itu displace ya atau apa total ya tadi itu eh, tidak ada hubungan ya antara bagian atas ya bagian proksimal dan bagian distal gitu sehingga ini bisa bergerak spontan ya bergerak sendiri-sendiri jadi tidak dengan perintah kita gitu. Kemudian tandanya adalah berikutnya deformitas ya. Jadi deformitas ini merupakan tanda kardinal dari fraktur ya tanda kardinal. Jadi dari apa misalnya dari jauh nanti Anda melihat ya deformitas itu perubahan bentuk ya. Misalnya ada ekstremitas bawah ya yang kecelakaan, kena benturan, kemudian ada yang patah. Nah, bentuknya itu dibandingkan ya antara kiri dan kanan. Kalau misalnya yang mengalami trauma tadi kok beda ya, ada deformitas, itu sudah pasti fraktur. Jadi tidak usah dicari-cari, itu pasti fraktur gitu ya. Tapi kalau bentuknya masih sama ya, tapi kok dia nyeri sekali, oh mungkin bisa ya, dia frakturnya masih pada posisi yang bagus, masih stabil ya, sehingga mungkin dia hanya retak saja ya, hanya fraktur green stick misalnya seperti itu ya. Tetapi kalau ada deformitas ini adalah tanda kardinal.
Nah, jika tidak dikoreksi, dapat menimbulkan masalah dalam proses penyembuhan dan perbaikan fraktur, yaitu tadi mengalami malunion. Ya, jadi kalau fraktur sembuh itu namanya union. Kalau sembuh tapi pada posisi yang salah itu namanya malunion. Kalau tidak bisa sembuh itu non-union gitu ya. Jadi nanti kalau ada misalnya ada pasien ya masuk rumah sakit dengan diagnosis union fraktur femur gitu. Berarti oh pasien ini masuk dengan pernah fraktur tapi sudah sembuh gitu. Tapi kenapa ini kira-kira pasien ini masuk rumah sakit? Kenapa union fraktur masuk rumah sakit? Kira-kira kenapa? Jadi banyak ya pasien dengan diagnosis union fraktur femur, union fraktur humerus, ya, union fraktur tibia, ya, atau union fraktur kruris gitu, union fraktur clavicula ya, tapi dia masuk di rumah sakit ya. Berarti kalau ada union berarti dia ini sembuh ya. Kalau dia masuk rumah sakit berarti mungkin mau lepas lepen, nah, seperti itu. Jadi deformitas merupakan posisi abnormal dari tulang ya akibat adanya kekuatan yang langsung mengenai area injury dan tarikan otot-otot tadi ya, spasme otot ya. Kemudian eh, tulang menjadi dalam posisi abnormal ya, loss of normal body contour ya. Jadi tulangnya itu tidak bisa keras ya, tidak bisa tegap ya seperti kalau pada orang normal. Jadi kayak lemes gitu ya. Kemudian berikutnya tandanya adalah ekimosis. Ya, jadi ekimosis itu eh, diskolorasi pada kulit akibat ekstravasasi darah dalam jaringan subkutan ya. Jadi perdarahan subkutan. Jadi warnanya jadi beda ya. Jadi mungkin lebam-lebam ya, kebiru-biruan ya. Jadi ekimosis akan tampak segera setelah injury karena adanya perdarahan tadi ya di area subkutan ya. Nah, ini perawat perlu menjelaskan bahwa proses tersebut itu normal ya pada fase akut ya itu biasanya ada lebam-lebam ya, ada eh, kebiru-biruan ya itu adalah hal yang normal. Nanti itu bisa diabsorpsi sendiri. Nah, pada fase akut ini tidak boleh dikompres hangat ya atau kompres panas karena nanti perdarahannya semakin banyak ya. Tapi setelah 24 jam ini boleh ya jadi dikompres hangat untuk membantu penyerapan darah ya sehingga nanti hilang ya lebam-lebamnya ya atau memar-memarnya. Nah, kemudian eh, ada tahap-tahapan ya dalam penyembuhan tulang ya. Jadi kalau ada patah tulang itu ada tahap-tahapan penyembuhan. Yang pertama itu adanya perdarahan ya. Jadi perdarahan pada area tulang yang patah, kemudian diikuti dengan pembentukan hematom. Ya, ini biasanya terjadi dalam 72 jam pertama. Ini adalah awal dari proses penyembuhan yang baik ya. Jadi nanti kalau ada hematom-hematom, nanti itu nanti akan tumbuh anu ya, apa? Akan tumbuh eh, kolagen ya atau apa sih calon-calon pembuluh darah yang baru gitu ya, jaringan baru. Nah, itu diawali dengan adanya hematom ya, adanya perdarahan. Makanya kalau nanti ketemu dengan pasien patah tulang, ya kalau patah tulang kan ini eh, tadi terbuka ya, kelihatan dari luar. Nah, kalau terjadi perdarahan, perdarahannya juga kelihatan banget dari luar ya. Darahnya banyak hilang keluar. Nah, biasanya kalau eh, fraktur terbuka ya karena ada hubungan dengan dunia luar ya, takut terkontaminasi dengan dunia luar, takut terjadi infeksi, maka ini harus didebri-demen ya. Jadi dibersihkan yang bersih. Nah, biasanya pada saat membersihkan otomatis ya, darah-darahnya akan dibersihkan, hematom-hematomnya ini akan dibersihkan. Nah,
Sehingga pada saat proses penyembuhan fraktur ini menjadi memanjang ya, memanjang. Jadi lebih lama kalau fraktur terbuka karena tahap yang nomor satu ini hilang dia ya. Jadi perdarahan, hematom itu adalah awal dari proses penyembuhan. Nah, ini terjadi dalam 72 jam ya. Harusnya dalam 3 hari itu sudah hilang gitu ya. Kemudian setelah 72 jam ya ini terjadi organisasi hematom ke dalam jaringan fibros dan granulasi ya. Jadi akan tumbuh granulasi-granulasi. Ya, ini dalam 3 sampai 14 hari. Nah, kemudian akan terjadi invasi osteoblas ya. Osteoblas itu ini sel tulang yang calon tulang yang baru ya, tulang yang muda gitu. Jadi sel-sel tulang itu mungkin kemarin di anatomi fisiologi harusnya sudah ya. Sel tulang ada berapa macam? Sel tulang apa? Sel tulang ada berapa macam? Ada yang tahu? Masih ingat sel tulang? Ini 4 Bu. ada 4. Apa coba sebutin? Sel Yang tulang. pertama ada osteoblas, Osteoblas, terus kemudian ada osteosit, osteosit, kemudian ada osteoklas, osteoklas, terus dan yang terakhir osteoprogenitor. osteoprogenitor. Ya, sebenarnya ada 3 ya. Jadi osteoblas, osteosit, osteoklas. Jadi kalau osteoblas itu calon-calonnya ya, tulang-tulang yang baru. Kalau progenitor itu ya yang eh, meningkatkan, yang progen, ya meningkatkan produksi. Kemudian kalau osteoklas itu dia yang memakan atau menghancurkan atau membersihkan ya tulang-tulang yang lama. Kemudian osteosit yaitu tulang-tulang yang eh, apa? Yang memang matur gitu ya, yang tulang matur, yang embedded ya, yang memang ada di dalam eh, jaringan tulang. Ya, jadi dalam 2 minggu maksimal ya ini terjadi sudah harus ada jaringan-jaringan yang baru ya. Kemudian terjadi apa? Osteoblas kalau sudah ada granulasi itu osteoblas akan datang ya datang, kemudian terjadi perpanjangan dari jaringan kolagen yang ada ya di granulasi tadi dan sudah mulai terjadi deposition of calcium ya. Jadi sudah eh, ada deposit-deposit kalsium ya di tempat patah tadi ya karena sudah banyak jaringan-jaringan kolagen ya, granulasi yang tumbuh ya. Kemudian setelah itu akan terjadi pembentukan kalus ya. Kalus itu adalah tulang yang baru ya. Jadi tulang yang baru yang masih muda. Nanti kalau di foto ronsen itu kelihatan warna putih gitu ya di sekitar area yang patah itu adalah kalus. Nah, kalau sudah ada kalus tumbuh di sekitar area yang patah tadi ya biasanya di ujung-ujung tulang yang patah, maka eh, patahan-patahan tadi dia sudah tidak bisa bergerak ya, bergerak sendiri-sendiri ujung patahannya. Jadi dia sudah terfiksasi ya, sehingga ini low limited mobility ya. Jadi sudah tidak bisa bergerak. Kemudian setelah tumbuh kalus ya ini akan terus dia nanti menjadi semakin padat ya, semakin kuat ya, sampai terjadi proses remodeling ya. Jadi remodeling itu eh, tadi ya yang kalus tadi menjadi lebih keras ya, menjadi lebih keras ya, kemudian bentuknya menyesuaikan dengan bentuk tulang normal ya. Jadi kalau ini proses penyembuhannya itu pada posisi yang benar, harusnya tulang itu bagian distal lebih kecil dari bagian proksimal. Nah, ini bisa berlangsung sampai dengan 1 tahun ya. Nanti kalau sudah tahunan ya ini bisa menyerupai bentuknya seperti tulang yang normal ya. Nah, tetapi ini sangat individual ya proses penyembuhan fraktur ini. Jadi nanti
akan sangat tergantung dari apa ya, mungkin eh, suplai darah ya, apakah terganggu tidak ke area yang patah ya. Kalau suplai darahnya terganggu ya otomatis ini akan terganggu. Kurang nutrisi atau tidak ya. Kemudian tulangnya ini diimobilisasikan atau tidak ya. Kalau ujung-ujung tulangnya masih bisa bergerak-gerak, nah ini juga akan lama proses penyembuhannya ya. Jadi ini sangat banyak faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan ya. Usia ya, kemudian adanya penyakit penyakit-penyakit penyerta, kemudian merokok atau tidak ya ini sangat mempengaruhi proses penyembuhan. Nah, ini ya proses bone healing atau penyembuhan tulang ya. Jadi osteoklas itu dia akan meresorpsi sel ya. Jadi yang lama-lama itu akan diresorpsi oleh osteoklas ya. Nah, ini sampai bersih ya, dihabisin ya, dimakan semua oleh osteoklas. Nanti kalau sudah habis baru osteoblastnya datang ya, osteoblast ini. Osteoblast datang yang pink-pink ini. Nah, ini untuk membentuk eh, tulang yang baru ya. Nanti terbentuklah osteosit itu. Nah, kira-kira nanti seperti itu. Ya, ini bone healing secara mikroskopis ya. Jadi bisa menyerupai bentuk semula. Nah, ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan fraktur, ya sirkulasi ya. Kalau sirkulasinya terganggu, ya tentu akan lama ya. Jadi misalnya pada pasien-pasien dengan DM ya atau pada pasien-pasien yang kita membalutnya terlalu terlalu kenceng misalnya gitu ya. Kemudian imobilisasi ya. Kalau tidak diimobilisasikan ya, ujung-ujung patahannya masih bisa bebas bergerak. Nah, ini juga akan sulit ya. Nanti terjadi proses penyembuhan atau penyambungan dari ujung-ujung yang patah. Penyakit-penyakit sistemik ya, umur ya, semakin muda ya tentunya semakin cepat ya sembuhnya. Semakin tua ya ini ya semakin lama. Kemudian tipenya ya, tipe frakturnya. Kalau frakturnya hanya simple ya, patah menjadi dua bagian, ini biasanya cepat. Tapi kalau patahnya itu kominutif ya, jadi remuk tulangnya ya. Kelindes misalnya ya, kelindes motor, kelindes truk misalnya gitu. Itu kan tulangnya menjadi remuk ya. Atau tidak remuk tapi patah, ada patahan yang kecil-kecilnya. Nah, itu tentu lebih lama proses penyembuhannya ya. Lokasi fraktur ini juga mempengaruhi ya. Tentunya kalau lokasinya di tempat-tempat yang banyak pembuluh darahnya ya, banyak dilewati oleh pembuluh darah, ini ya dia akan cepat sembuh ya. Tetapi misalnya kalau dia tempatnya di pangkal paha ya, di pangkal paha. Ini kalau terjadi fraktur itu bisa terjadi lama sembuhnya ya, karena di situ ada pembuluh darah besar ya yang bisa terganggu alirannya ya kalau terjadi patah ya. Kemudian infeksi. Jadi nanti kalau ada patah tulang, kemudian dia mengalami osteomilitis ya atau infeksi pada lukanya ya, pada patah tulang terbuka. Nah, ini tentu akan menghambat ya proses penyembuhan. Nah, ini nutrisi, merokok, ya alkohol ini juga bisa menghambat proses penyembuhan ya. Jadi saya pernah ketemu pasien itu di Rumah Sakit Fatmawati ya. Ini pasien pasien kalau fraktur itu kan memang masih bisa jalan ya. Dia bisa jalan pakai kruk, pakai walker. Nah, ini sering keluar dari ruangan ya. Rupanya dia itu merokok ya di luar. Jadi ternyata ya itu berpengaruh ya. Kenapa lukanya kok tidak sembuh-sembuh ya. Nah, ini yang pernah ketemu pasien yang seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya fraktur gampang ya penanganannya. Tadi tidak diapa-apakan pun dia bisa sembuh dengan sendirinya ya. Cuman tadi ya pada posisi yang benar atau tidak gitu. Nah, ini ada beberapa komplikasi ya. Yang pertama kompartemen sindrom tadi ya oleh karena perdarahan di dalam ruangan tertutup ya dan bisa menimbulkan apa namanya tekanan yang kuat ya di dalam ruangan itu menekan pembuluh darah di sekitarnya ya.
Kemudian fat embolism syndrome ya, sindrom emboli lemak ya. Emboli lemak ini terjadi oleh karena lemak ya, butiran-butiran lemak masuk ke dalam sirkulasi ya. Jadi biasanya ini terjadi pada pasien dengan fraktur tulang-tulang panjang ya, tulang-tulang panjang. Kemudian terjadi secara komunitif, jadi yang hancur-hancur itu ya, itu lemaknya banyak keluar ya. Nah, ini bisa masuk ke dalam sirkulasi ya, ini bisa mengganggu pernapasan. Nah, kalau sampai terjadi fat embolism syndrome, nah ini harus masuk di ICU ya. Jadi jangan kaget nanti kalau pasien patah tulang kok dirawat di ICU ya. Biasanya kan tidak ya. Nah, ini ya kita sangat penting untuk memonitor eh, pernafasan pasien ya, suhu. Nah, itu ini sangat penting ya, tanda-tanda vital pada pasien post fraktur tulang panjang ya. Karena ini harus pertolongannya cepat ya. Kalau kita tahu ya, kita bisa mendeteksi sejak awal. Nah, ini pasiennya akan tertolong ya. Jangan heran ya kalau ada pasien dengan fraktur humerus, kayaknya hanya humerus saja kok bisa meninggal ya. Itu mungkin dia ada fat embolism syndrome ya. Jadi emboli lemak. Kemudian juga bisa terjadi deep venous thrombosis, trombosis vena dalam ya. Karena kan kalau orang tiduran terus itu otomatis aliran darahnya itu akan terganggu ya. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam darah itu akan mengendap. Nah, ini akan menjadi eh, mengganggu aliran darah ya. Terjadi trombosis. Nanti akan ada gumpalan-gumpalan ya yang akan itu mengganggu aliran darah. Nah, kalau terjadi deep venous thrombosis ya ini nanti penyembuhannya semakin lama ya. Kemudian bisa terjadi infeksi ya kalau perawatannya tidak bagus ya. Kemudian bisa delay union dan non-union. Delay union itu gini, misalnya fraktur femur ya, harusnya ini 6 minggu itu sudah sembuh ya, 1,5 bulan. Tapi ini sudah 3 bulan masih belum sembuh misalnya gitu ya. Ini delay. Delay karena apa? Ya karena mungkin ada infeksi ya, atau ada tadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tadi ya, sehingga ini delay ya penyembuhannya. Kalau non-union ini tidak terjadi penyembuhan ya, tidak terjadi union. Kenapa ya? Bisa terjadi karena mungkin karena misalnya gini, ini patah kan menjadi break menjadi dua bagian ya. Nah, di antara ujung-ujung tulangnya ini ada interposisi jaringan lunak ya. Jadi ada daging yang masuk di antara ujung-ujung tulang misalnya gitu. Nah, itu tidak akan ketemu ujung-ujung tulangnya sampai kapanpun ya kalau kalau ada daging yang menutupi ya di antara ujung-ujung patahan. Nah, itu bisa terjadi non-union. Kemudian mungkin karena adanya infeksi ya ini juga bisa terjadi non-union ya. Jadi macam-macam ya. Tapi ini gampang nitaninya ya. Kalau terjadi union itu biasanya kalau ada kalus itu tulangnya akan jendol dulu ya. Tapi kalau ini kok malah menjadi mengecil ya, tidak ada tampak tanda-tanda tulang yang baru ya, adanya kalus. Nah, ini potensial untuk terjadi non-union ya. Biasanya pada fraktur-fraktur terbuka ya, yang atau fraktur-fraktur yang mengalami infeksi. Ya, ini penjelasannya nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ini tadi ya, kompartemen sindrom. Jadi tindakannya ditinggikan ya, ekstremitasnya tadi. Kemudian bivalve, kalau ini penyebabnya karena GIP ya. GIP itu bisa juga terjadi kompartemen sindrom ya. Jadi dia akan menekan sehingga bagian distal itu tidak memperoleh aliran darah ya. Jadi ini harus di bivalve GIP. Jadi GIP-nya itu harus dibuka dari dua sisi gitu ya. Kemudian kompartemen sindrom mungkin memerlukan pembedahan atau fasiotomi ya tadi. Jadi lapisan yang sangat keras tadi fasia namanya. Ini harus dibuka ya karena dia sangat keras. Nah, biasanya fasia itu kalau kalau mungkin yang pernah mengamati ya atau pernah beli daging di pasar. Nah, itu di antara dagingnya itu kan ada yang lapisan berwarna putih ya. Itu sangat keras. Biasanya sama penjual dagingnya suka dipinggir-pinggirin ya. Nah, itu fasia ya. Jadi dia sangat keras, tidak bisa dikunyah juga ya. Nah, ini ya
eh, fat embolism dan nanti harus bisa membedakan apakah ini emboli lemak ataukah emboli paru. Nah, kalau emboli lemak ya, ini fat globulin release from long bone or multiple fracture ya. Jadi eh, gumpalan-gumpalan lemak ya itu akan keluar dari tulang-tulang panjang ya yang mengalami fraktur atau lebih seringnya kalau pasien mengalami multiple fraktur. Jadi yang banyak fraktur di beberapa tempat ya. Ada yang di kaki, ada yang di tangan misalnya gitu ya, ada yang di mungkin di kaki juga ada yang di tibia ya, ada yang di femur. Nah, ini multiple fraktur. Ini sangat beresiko terjadi emboli lemak ya. Kemudian stress related release of catecholamine that mobilize lipid from adiposity tissue ya. Jadi adanya pelepasan katekolamin itu yang dapat memobilisasi lemak ya dari jaringan adiposa tadi ya. Kemudian biasanya pasien juga mengalami shock hipovolemia ya. Kemudian ini terjadi ya, oleh karena delay immobilization. Jadi nanti kalau ada patah tulang ya di tulang-tulang panjang atau multiple fracture, ini harus secepatnya diimobilisasikan ya, tidak boleh gerak-gerak ya. Tadi eh, apa patahan-patahannya tadi ya. Jadi harus segera diimobilisasikan ya. Kalau ini sampai delay immobilization bisa terjadi emboli lemak. Nah, beda kalau ini emboli paru ya atau pulmonary embolism. Biasanya ini oleh karena lokal venous trauma ya, venostasis. Jadi lebih karena stasis vena. Jadi orang yang kurang kurang gerak. Ya, jadi yang imobil-imobil itu beresiko untuk terjadi emboli paru ya. Kemudian terjadi oleh karena hiperkoagulability. Nah, ini immobility ya. Jadi orang-orang yang imobil itu tadi kan darahnya itu jadi menggumpal gitulah ya. Gampangnya ya. Aliran darahnya tidak lancar, jadi bagian-bagian padatnya dari sel darah itu akan turun ya, akan menggumpal. Nah, kira-kira itu. Nah, pada usia yang lebih dari 40 biasanya ya, bisa mengakibatkan miokardiak infark ya. Kemudian ini biasa terjadi pada pasien-pasien dengan obesitas ataupun pasien-pasien dengan trauma ya. Jadi kalau ini tadi karena imobil, tapi kalau fat embolism itu karena dia delay imobilnya. Jadi telat imobilnya. Nah, ini ya tanda klinisnya sama-sama dyspnea ya. Jadi sama-sama sesak nafas ya. Kemudian kalau emboli lemak itu restless. Restless itu gelisah ya, agitasi, confused, stupor. Kemudian tahipno ya, tahipno nafasnya itu lebih dari 30 kali per menit. Makanya sangat penting ya, habis kecelakaan dihitung napasnya itu berapa. Kemudian eh, tapi bisa juga ya ini terjadi diffuse rales. Ya ini tapi lambat ini. Jadi nanti kalau didengarkan ini. Kemudian bisa terjadi tahikardi. Ya, tahikardi itu nadinya lebih dari 140 per menit. Nah, ini ya sangat tinggi ya nadinya ya. Kemudian ini bisa terjadi tandanya itu panas, panasnya tinggi ya. Fever 103 lebih ya untuk Fahrenheitnya. Kemudian bisa petechial skin rash. Jadi nanti ada tanda-tanda eh, peteki ya, peteki di dada. Ya, di sekitar dada ini ada peteki itu adalah ciri khas dari emboli lemak. Nah, kalau diperiksa mungkin bisa terjadi hipoksemia. Jadi ini ya kurang dari 60 PO2-nya sehingga ini disebut gagal nafas. Makanya ini harus segera dibawa ke ICU. Kalau emboli pulmo ya sama ini juga ada sesak napas ya, kemudian ada chest pain ya, nyeri dada. Kemudian anxiety, kemudian ada hemoptisia ya atau batuk darah. Kemudian tahipno, tahikardi sama mungkin tahipno tahi. Tapi kalau ini low grade fever ya, jadi biasanya eh,
tidak panas tinggi ya, tetapi dia hanya ngelemeng gitu, low grade. Kemudian ada tromboflebitis banyak ya, tromboflebitis. Jadi nanti lebam-lebam gitulah kira-kira di ekstremitas ya, atau di tempat-tempat yang dia tertekan. Tapi ini biasanya PO2-nya masih 80-an milimeter ya, jadi tidak mengalami gagal nafas gitu, kira-kira itu ya. Nah, ini masih sama ya. Kalau fat emboli ini harus segera diimobilisasikan. Kemudian berikan oksigen, berikan kortikosteroid ya, kemudian berikan cairan, kemudian berikan mechanical ventilasi ya, atau ini dengan ventilasi mekanik ya yang ada di ICU ya. Nah, kemudian HB-nya harus adekuat. Nah, tapi kalau yang emboli pulmo ya ini harus early ambulation ya, suruh latihan secepatnya, leg exercise ya, leg elevation, elastic stalking ya, intermittent pneumatic compression, antikoagulan, antiplatelet. Nah, jadi ini eh, treatmentnya ya atau pencegahannya ini berkebalikan ya antara emboli lemak dan emboli paru. Ya, kemudian eh, tindakan kolaboratifnya ya untuk patah tulang itu bisa dengan fraktur reduction. Reduction itu mengembalikan ke posisi semula ya. Jadi kalau fraktur kan tadi biasanya terjadi tumpang tindih ya karena ada spasme otot ya. Jadi dia tumpang tindih tulang. Nah, ini direduksi ditarik ke posisi semula ya. Itu fraktur reduction. Bisa close secara tertutup atau open ya. Jadi kalau close itu berarti di manual ya. Jadi kita tidak melihat tulangnya ya, tapi sambil dirasakan, oh sambil dipalpasi gitu. Nah, ini juga dilakukannya harus di kamar operasi, harus dengan anestesi ya. Kemudian kalau open berarti dibuka ya, tadi jaringan kulitnya dibuka dulu ya, dilihat tulangnya kelihatan ya. Ini open, makanya ada istilah ORIF ya. Jadi kalau ORIF berarti operasi ORIF. Itu berarti open reduction terus if-nya ya setelah direduksi kembali ke posisi semula. Nah, ini biar tidak balik lagi, ini harus dipasang fiksasi internal ya. Makanya ORIF, open reduction with internal fixation. Ya, jadi dipasang ORIF. Kalau yang eh, close reduction mungkin dia tidak dipasang tidak dipasang fiksasi internal ya, tapi dipasang fiksasi eksternal, misalnya dipasang gip, misalnya gitu ya. Jadi dipasang gip itu biar tidak balik lagi posisi tulangnya. Kemudian traction itu mungkin hanya ditarik gitu ya, traction. Ini biasanya dilakukan traction, bisa secara manual ya, bisa dengan alat. Kemudian setelah direduksi ini harus diimobilisasikan ya. Kalau tidak diimobilisasikan nanti dia tidak terjadi proses union ya atau penyembuhan. Jadi di ujung-ujung patahan tadi nanti kalusnya tidak tumbuh kalau gerak terus ya. Jadi harus diimobilisasikan. Bisa dengan CAS. Ini CAS itu artinya gip ya. CAS itu garis miring gip, garis miring plaster. Jadi nanti kalau cast atau plaster ya. Itu artinya GIP ya. Kemudian bisa fiksasi internal ataupun external fixation ya. External fixation itu juga bisa dengan cast atau GIP atau plaster atau juga dengan nanti ada alat khusus ya fiksasi eksternal nanti tak kasih tahu di belakang. Kemudian bisa traksi ya. Kemudian dengan obat-obatan ya, obat-obatannya itu ya hanya vitamin-vitamin ya, ada protein gitu ya. Patah tulang itu tidak ada obat khususnya ya. Ya mungkin kalau patah tulang terbuka dikasih antibiotik, tapi kan bukan obat patah tulang itu ya, tapi obat untuk pencegahan infeksi. Kemudian nutrisi ya, nutrisi ini yang penting ya tinggi tinggi kalori, tinggi protein, tinggi apa ya TKTP lah, tinggi kalori, tinggi protein, kemudian cukup vitamin, mineral. Nah itu ya dengan asupan nutrisi sehari-hari yang baik itu sebenarnya sudah cukup ya, tidak perlu tambahan kalsium atau apa itu sebenarnya ya, tidak perlu ya. Others ini mungkin ada apa terapi-terapi tambahan yang lain.
Nah, ini orif ya, contoh gambar orifnya. Ini kondisi tulang sebelum dipasang orif ya. Kemudian tulangnya ini direduksi tadi ya, ditarik, diluruskan, dipasang pada posisi yang semestinya, kemudian dipasang fiksasi internal. Jadi difiksasi di dalamnya. Alat-alat fiksasi internal macam-macam ya. Jadi ada plat screw. Jadi nanti ada plat terus dikasih skrup ya. Makanya kalau operasi tulang tuh bunyinya ya kayak memang anu ya pakai kayak tukang beneran ya. Karena masang skrup-skrup ya. Nanti bisa pakai skru saja ya. Jadi cukup skrup saja karena ini patahnya sedikit, hanya gempil misalnya gitu. Atau bisa pakai wire ya. Jadi pakai kawat aja. Jadi nanti kalau patahnya pada tulang-tulang yang kecil, jari-jari itu kan nggak perlu plat screw ya, tapi cukup dengan wire. Atau mungkin pakai nail. Jadi ini patahannya masih bagus ya, tetapi ini perlu dipasang alat fiksasi yang di dalam tulang ya. Nah, itu namanya nail. Jadi macam-macam ya nanti. Kalau nanti ketemu pasien dengan patah tulang habis dioperasi ini harus difoto ronsen ya. Dilihat foto ronsennya seperti apa, sudah bagus belum posisinya ya. Nah, ini orif tadi ya. Ini jadi kalau ada fraktur tibia dan fibula, biasanya yang di treatment itu tibianya. Ini fibulanya kan tidak diapa-apakan ya. Ini yang dipasang plat screw, ini eh, tibianya ya. Nanti fibulanya bisa mengikuti dengan pergerakan tibia. Nah, ini OREF. Ini OREF yang benar-benar tradisional ya. Jadi ini pasien ini kelindes truk. Jadi ini tadinya ini ada trauma abdomen ini sampai dia di laparotomi ya. Ini sudah 3 bulanan ini dia dirawat. Kemudian lukanya kakinya ini juga remuk ya, hancur gitu. Nah, ini lukanya sudah sembuh semua ya. Jadi kalau ada luka terbuka ya, ada patah tulang, luka terbuka. Nah, ini tidak bisa langsung dipasang fiksasi internal ya, tetapi dipasang fiksasinya dari luar seperti ini ya, fiksasi eksternal. Nah, ini menggunakan akrilik gitu ya. Jadi ini kayak plastisin itu ya, kayak mainan plastisin. Nanti dicampurnya itu di kamar operasi. Kalau dulu menggunakan seperti itu ya, baunya menyengat sekali. Ini bisa ditata lebih halus sebenarnya ya, bisa lebih cantik, tidak harus seperti ini ya. Ini mungkin buru-buru ya, karena pasiennya kan ini gawat banget ya kondisinya waktu kecelakaan. Nah, ini nanti kalau sudah bagus, sudah sembuh semua, baru di ORIF ya. Jadi di open reduction, kemudian dipasang fiksasi internal. Nah, ini kalau pada anak-anak ya, mungkin pada anak-anak tidak di ORIF ya, tapi di traksi. Ini contoh traksinya ya. Jadi nanti kalau ada anak-anak fraktur femur ya, atau dislokasi femur ya, kalau umurnya kurang dari 2 tahun, ini biasanya ditraksi dua-duanya ya, karena kalau cuma dipasang salah satu ini meluntir, nanti bisa kepluntir anu apa namanya eh, pahanya ya, femurnya. Jadi harus dipasang traksi dua-duanya seperti ini, ditarik semua ke atas ya. Tetapi ini ada yang salah, harusnya pantatnya tidak boleh menyentuh bagian tempat tidur ya. Kalau dia menyentuh itu akan menghambat tarikan ke atas ya. Harusnya bebas ini. Dia posisi tidurnya ini harusnya memanjang ya, memanjang tempat tidur. Nah, kemudian ini traction ya atau traksi itu bisa di kulit skin traction atau bisa di eh, apa tulang ya atau skeletal traction. Kalau di kulit, jadi kekuatannya itu di kulit, jadi menggunakan plester, kemudian nanti ditarik, diberikan beban ya. Bebannya maksimal 4,5 sampai 5 kilogram. Nah, nanti kalau kulitnya ketarik, diharapkan tulangnya yang tumpang tindih tadi ya, tumpang tindih oleh karena patah itu ikut ketarik gitu. Kira-kira seperti itu ya mekanisme kerjanya dari traksi. Nah, karena kulit, jadi ini tidak bisa dalam jangka waktu lama ya. Ini untuk short term, jadi antara 48 sampai 72 jam. Kemudian setelah itu dioperasi ya atau dilakukan skeletal traksi. Ya, kalau skeletal traksi ini yang dibur, yang dibolong itu tulangnya. Jadi yang ditarik itu tulangnya. Karena ini langsung ke tulang, maka ini bisa banyak ya bebannya, bisa maksimal sampai 20 kilogram.
Kemudian GIP, nah GIP seperti ini ya. Ini ya tergantung patahnya ya. Ada short leg ya. Nah, ada long leg. Ini ada body ya, body jacket ya. Jadi nanti eh, ini tapi sudah jarang ya sekarang GIP ya, karena memang lama ya proses penyembuhannya. Jadi sekarang itu seringnya langsung diorif-orif gitu. Nah, kemudian eh, nanti di apa namanya di muskuloskeletal itu sering apa melakukan bandage ya atau pembalutan dengan balut elastis ya. Nah, untuk pembalutan dengan balut elastis ya misalnya nanti ada luka, ada patah ya itu kan sering diperban elastisnya. Ini ada beberapa apa pressure ya atau tekanan untuk melakukan bandage atau pembalutannya. Jadi tekanannya ini tidak ada alat untuk mengukurnya, tetapi ini bisa kita rasakan kira-kira sama seperti kalau kita menggunakan manset kemudian dipompa setinggi ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi low pressure itu hanya 5 sampai 20 mm Hg. Jadi itu sangat sangat longgar ya, tidak terlalu kenceng ya itu untuk dressing finger. Jadi kalau nanti ada jari-jari ya, kemudian line dressing, retention, securing back slap in acute injury. Jadi nanti kalau ada yang dipasang gip tapi hanya separuh, biasanya kan terus dipasang perban elastis. Nah, itu harus low pressure ya. Kalau nanti tidak low pressure ini bisa menekan ya. Kemudian moderat itu yang sedang ya. 20 sampai 35 itu misalnya untuk shoulder spica, minor sprain, strain ya. Untuk mencegah udem. Kemudian untuk dressing atau splinting ya. Jadi kalau Robert John bandaging itu untuk GIP. Nah, GIP itu moderat ya pressernya. Kemudian yang high compression itu 35 sampai 50 itu trauma sendi ya atau otot atau ligamen ya ini yang kenceng. Kemudian major sprain or soft tissue injury, minor fracture, amputasi ya. Jadi yang sering adalah untuk membentuk stamnya ya atau puntungnya itu ya ini harus kenceng merbannya. Jadi ada amputasi ya kemudian untuk clubfoot ini untuk korektif ya untuk mengoreksi. Jadi yang kakinya yang bengkor ya atau untuk jalan itu biasanya kan menggunakan telapak kaki. Nah, ini menggunakan punggung kaki. Nah, itu bisa dikoreksi dengan eh, apa balutan yang kencang tadi ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga pressure sore ya atau luka tekan. Ini juga sering terjadi ya pada pasien dengan eh, gangguan fraktur ya atau sistem muskuloskeletal. Sehingga ini perlu kita punya pressure sore ya, kita punya skor ya, pressure sore skor. Jadi kita skor ya, kita hitung ya. Kalau 10 ini berarti 10 atau 15 atau 20. Nah, ini berarti resikonya sangat tinggi ya. Kalau 30 misalnya, 20 misalnya seperti itu. Ini perlu kita kaji. Tapi kalau kita sudah terbiasa, kalau pasien kita kontinen, ya ngompol, ya ini sangat berisiko pasti ya. Kalau pasiennya tuh sangat terbatas mobilitasnya ya, pasti ini sangat berisiko ya. Kayak kayak gitu tuh, ya sudah di luar kepala nanti kalau sudah terbiasa ya. Kemudian berikutnya bisa terjadi gangguan sirkulasi dan saraf ya, oleh karena kompresi arteri ya ini. Kira-kira inilah ya compartment syndrome tadi nanti dibaca. Kemudian pressure atau cash sore ya. Jadi luka yang oleh karena tekanan ya atau oleh karena gip. Ya. Ini ya tanda-tandanya ya nanti dibaca ya. Kalau ada bau yang menusuk ya pasien terpasang gip, ada bau yang menusuk ya ini berarti ya ada luka ya di dalam.
Kemudian ada bengkak pada jari-jari ya. Lokal area pada gips terasa panas ya, gangguan tidur, dan ini ya, gatel, nah seperti itu ya. Jadi ada luka tekan oleh karena gips ya, pressure or pressure ini luka tekan oleh karena gips. Jadi pada pasien yang terpasang gips ini harus di monitor ya. Kemudian pengkajiannya pada fraktur ya, ini umur ya, riwayat traumanya seperti apa ya, jatuh dari ketinggian atau seperti apa, riwayat penyakit kronisnya ada enggak, karena ini akan mempengaruhi penyembuhan fraktur. Kemudian riwayat pembedahan sebelumnya ya seperti apa. Ada penyulit-penyulit ya, atau ada apa delay mungkin penyembuhannya atau tidak ya, ini harus ditanyakan. Kemudian obat-obat yang sering digunakan ya, ini harus ditanyakan. Kemudian pengkajian fisiknya ya, ini cek ya adanya nyeri, ya, ada nyeri atau tidak ya, nadi, kemudian ada udim atau bengkak ya, warna kulitnya seperti apa ya, ada deformitas atau tidak, range of motionnya seperti apa ya. Jadi kalau tidak terjadi gangguan peredaran darah ya, atau lancar alirannya, warna kulitnya dan temperatur atau suhunya harusnya antara kiri dan kanan, ekstremitas itu harus sama ya, kehangatannya sama, warna kulitnya sama. Tapi nanti kalau pada yang fraktur kok warna kulitnya berbeda ya, mungkin lebih kebiru-biruan ya atau lebih pucat, berarti ada yang tidak beres ya dengan aliran darahnya ya. Nah, kemudian status neurovaskuler ya atau NV apa ya? Nek? Kalau di buku status pasien itu ada tulisannya NVD gitu ya. Nanti kalau ND positif, nah berarti NVD itu neurovaskuler disturbance ya. Jadi disturber, gangguan neurovaskuler. Itu bisa dicek dengan eh, nyeri ya, ada nyeri atau tidak. Nadinya juga teraba atau tidak ya, palor, pucat atau tidak warna kulitnya. Kemudian paralisis ya, paralisis atau paresis, ini bukan paresis R ya. Paresis itu ada nggak parestesia kesemutan ya. Kalau paralisis itu ya udah lumpuh gitu ya, nggak terasa sama sekali. Ini bagaimana ya status neurovaskuler? Ini sangat penting ya. Status neurovaskuler harus dicek bagian distal dari yang trauma ya, dari yang fraktur. Nah, kira-kira ini NCP-nya nanti ini masih lama kayaknya ya, belum disesuaikan dengan yang baru ini. Ya, ini masih pakai NICNOC. Nanti dicari yang di apa namanya? SDKI ya SLKI. Ya, saya kira itu untuk eh, fraktur. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ini yang tidak hadir siapa ya kuliahnya ini? Hadir semua Ibu. Oke, ya. Nanti tak absen di siakat ya. Jadi Baik nanti Ibu. ya. Sudah saya kira itu ya, belum sholat ya ini. Belum sholat asar. Ya, jadi satu topik dulu, besok kita lanjutkan ya. Kapan ini ada jadwal lagi? Dari Ibu Harmilahnya belum ada jawaban Ibu, tadi sudah ditanyakan untuk jadwal besok. Oke ya, tapi besok Bu Umi ini penuh rapat ya, dari pagi sampai siang itu rapat terus. Ada rapat wisuda, ada menerima tamu dari Belanda, ada rapat
apa pembuatan profil Poltekkes yang baru, macam-macam ini. Jadi nggak tahu bisa atau enggak ya. Ya bisa dikabari ya Mbak Aisyah ya kalau ada info. Baik, Ibu. Ya, saya kira itu Mbak Aisyah dan teman-teman semua ya pertemuan sore ini kita cukupkan dulu. Ya, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.